Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kedatangan bangsa-bangsa asing di Indonesia. Tahukah kalian, pada zaman dahulu, Indonesia yang dulu dikenal sebagai Nusantara menjadi pusat perdagangan internasional. Bangsa-bangsa ini datang dengan tujuan berdagang, tetapi sebagian besar akhirnya mencoba menguasai wilayah Nusantara. Kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia. Siapa bangsa Portugis itu? Bangsa Portugis adalah orang-orang yang berasal dari negara Portugal, sebuah negara kecil di Eropa. Mereka adalah bangsa pelaut yang sangat ulung dan suka menjelajahi lautan. Mengapa mereka datang ke Indonesia? Pada zaman dahulu, Indonesia sangat kaya akan rempah-rempah seperti lada, cengkeh, dan pala. Rempah-rempah ini sangat berharga dan dicari oleh banyak bangsa di Eropa. Bangsa Portugis pun tertarik untuk datang ke Indonesia dan mendapatkan rempah-rempah sebanyak-banyaknya. Mereka ingin menjual rempah-rempah itu dengan harga yang sangat mahal di negaranya. Kapan mereka datang? Bangsa Portugis pertama kali datang ke Indonesia pada tahun 1511. Mereka dipimpin oleh seorang pelaut yang sangat terkenal bernama Alfonso de Albuquerque. Mereka mendarat di Maluku, sebuah pulau di Indonesia yang sangat terkenal dengan rempah-rempahnya. Apa saja yang mereka lakukan? Setelah sampai di Maluku, bangsa Portugis melakukan beberapa hal, yaitu yang pertama, membangun benteng, yang kedua, monopoli perdagangan, dan yang ketiga, membawa agama Katolik. Lalu dampak kedatangan bangsa Portugis. Yang pertama, terjadi pertukaran budaya antar bangsa Indonesia dengan bangsa Portugis. Yang kedua, masuknya teknologi baru ke Indonesia. Yang ketiga, terjadi penjajahan yang membuat bangsa Indonesia menderita. Dan yang terakhir, eksploitasi sumber daya alam Indonesia. Selanjutnya, kedatangan bangsa Spanyol ke Indonesia. Siapa bangsa Spanyol itu? Bangsa Spanyol berasal dari negara Spanyol, sebuah negara di Eropa, sama seperti bangsa Portugis. Mereka juga bangsa pelaut ulung yang suka menjelajahi lautan. Mengapa mereka datang ke Indonesia? Sama seperti bangsa Portugis, bangsa Spanyol juga tertarik dengan rempah-rempah yang ada di Indonesia. Mereka ingin menguasai perdagangan rempah-rempah dan mendapatkan keuntungan yang besar. Kapan mereka datang? Bangsa Spanyol datang ke Indonesia setelah bangsa Portugis. Mereka tiba di Maluku pada abad ke-16. Di mana mereka berada? Tidak seperti Portugis yang langsung menguasai Ternate, Spanyol justru disambut baik oleh Kesultanan Tidore. Mereka bahkan menjalin persahabatan dan kerjasama dagang. Apa saja yang mereka lakukan? Sama halnya seperti bangsa Portugis, mereka membangun benteng, berdagang rempah-rempah, dan menyebarkan agama Katolik. Selanjutnya, dampak kedatangan bangsa Spanyol. Dampak kedatangan bangsa Spanyol ke Indonesia hampir sama dengan dampak kedatangan bangsa Portugis, yaitu terjadi pertukaran budaya, masuknya teknologi baru, terjadi persaingan dengan bangsa Portugis yang memicu konflik, dan eksploitasi sumber daya alam Indonesia. Akhir kekuasaan Spanyol akhirnya meninggalkan Maluku dan memusatkan kekuasaannya di Filipina setelah Perjanjian Saragossa. Perjanjian Saragossa adalah perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara negara Spanyol dan Portugis dalam melakukan pembagian wilayah tanah jajahannya yang ditandatangani pada tanggal 22 April 1529. Kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia. Siapa bangsa Belanda itu? Bangsa Belanda berasal dari negara Belanda, sebuah negara di Eropa, sama seperti bangsa Portugis dan Spanyol. Mereka juga bangsa pelaut ulung yang suka menjelajahi lautan. Mengapa mereka datang ke Indonesia? Sama seperti bangsa-bangsa Eropa lainnya, bangsa Belanda juga tertarik dengan rempah-rempah yang ada di Indonesia. Rempah-rempah sangat berharga pada zaman itu dan bisa dijual dengan harga yang sangat mahal di Eropa. Kapan mereka datang? Bangsa Belanda pertama kali datang ke Indonesia pada tahun 1596. Setelah tiba di Indonesia, bangsa Belanda melakukan beberapa hal, yaitu membangun perusahaan dagang, menguasai wilayah, menanamkan tanaman paksai untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar.
Dampak kedatangan bangsa Belanda. Kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia membawa dampak yang sangat besar, yaitu terjadi pertukaran budaya antar bangsa Indonesia dengan bangsa Belanda. Masuknya teknologi baru ke Indonesia, terjadi penjajahan yang sangat lama, eksploitasi sumber daya alam Indonesia secara besar-besaran, dan hilangnya banyak budaya dan tradisi bangsa Indonesia. Selanjutnya, kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia. Siapa bangsa Inggris itu? Bangsa Inggris berasal dari negara Inggris, sebuah negara di Eropa. Sama seperti bangsa Belanda, Spanyol, dan Portugis, mereka juga bangsa pelaut ulung yang suka menjelajahi lautan. Mengapa mereka datang ke Indonesia? Sama seperti bangsa-bangsa Eropa lainnya, bangsa Inggris juga tertarik dengan rempah-rempah dan kekayaan alam Indonesia. Mereka ingin menguasai perdagangan rempah-rempah dan mendapatkan keuntungan yang besar. Kapan mereka datang? Bangsa Inggris tidak datang ke Indonesia pada awal penjelajahan Eropa. Mereka baru benar-benar menguasai sebagian wilayah Indonesia pada awal abad ke-19, saat Belanda sedang mengalami kesulitan akibat perang dengan Prancis. Apa saja yang mereka lakukan? Setelah menguasai sebagian wilayah Indonesia, bangsa Inggris melakukan beberapa hal, yaitu menguasai Pulau Jawa, menerapkan sistem tanam paksa, dan memperkenalkan budaya Barat. Dampak kedatangan bangsa Inggris. Kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia juga membawa dampak besar, yaitu memperkenalkan sistem pemerintahan modern, membangun infrastruktur seperti jalan dan jembatan, membuka peluang bagi pendidikan modern, menerapkan sistem tanam paksa yang menyengsarakan rakyat, dan mengakibatkan perpecahan di kalangan masyarakat. Akhir kekuasaan. Setelah Traktat London 1824, akhirnya Inggris menyerahkan wilayah-wilayah di Indonesia kepada Belanda dan sebagai gantinya Inggris menguasai Malaka dan Singapura.